Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ainil Fatimah, Maulita Sari, dan Mita Indasari akan menjelaskan materi mengenai sistem indera. Untuk materi pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan. Sebelum kita menuju ke materi yang lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih itu sistem indera. Jadi, indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Nah, di sini ada indera luar atau eksternal yang berupa indera penglihatan, pendengar, perasa, pengecap, dan pencium. Digunakan manusia untuk memperoleh informasi dari luar. Untuk indera dalam atau internal bertugas menyampaikan informasi yang berasal dari dalam tubuh, misalnya rasa pegal atau sakit. Organ indera adalah sel-sel tertentu yang dapat menerima stimulus dari lingkungan maupun dari dalam badan sendiri untuk diteruskan sebagai impuls saraf melalui serabut saraf ke pusat susunan saraf. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem indera merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis panca indera. Nah, ini udah saya sebutkan tadi, ada 5 jenis panca indera. Yang pertama indera penglihat, indera pendengar, indera pembau, indera pengecap, dan indera peraba. Nah, di sini saya akan menjelaskan indera penglihat atau mata. Jadi mata adalah organ penglihat yang menerima rangsangan berupa cahaya. Mata mempunyai reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Sesungguhnya yang disebut mata bukanlah hanya bola mata, tetapi termasuk otot-otot penggerak bola mata, kotak mata, kelopak, dan bulu mata. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak. Bola mata dapat bergerak dan diarahkan kesesuaian arah dengan bantuan 3 penggerak mata, yaitu yang pertama, musculus rectus oculi medial. Otot di sekitar mata berfungsi menggerakkan bola mata. Yang kedua, musculus obliquus oculi inferior berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam. Yang ketiga ada musculus obliquus oculi superior berfungsi memutar mata ke atas dan ke bawah. Nah, selain itu ada otot mata yang berfungsi menutupi mata, yaitu musculus orbicularis oculi dan musculus rectus oculi inferior. Sedangkan yang berfungsi untuk mengangkat kelopak mata adalah musculus levator palpebralis superior. Ketika mata terbuka, bulu mata akan melindungi mata manusia dari debu. Kelenjar air mata terletak di sebelah dalam dari kelopak mata atas. Kelenjar ini tersusun menghasilkan air mata yang berfungsi membasahi dan membersihkan permukaan mata. Air mata juga mengandung zat yang dapat membunuh bakteri-bakteri yang masuk ke mata. Nah, di sini ada bagian luar dan bagian dalam pada mata. Selanjutnya itu ada bagian-bagian mata. Nah, ini ada 3 lapisan. Yang pertama, selaput putih. Selaput putih atau sklera adalah bagian luar dari bola mata yang tersusun dari zat tanduk dan merupakan lapisan yang kuat berwarna putih. Fungsinya adalah melindungi struktur mata yang sangat halus dan membantu mempertahankan bentuk biji mata. Sklera akan membentuk kornea, yaitu lapisan bening yang bersifat tembus pandang dan transparan yang berfungsi menerima cahaya yang masuk ke mata. Kornea dilindungi oleh selaput tipis yang disebut konjungtiva. Kornea selalu dibasahi oleh air mata. Selanjutnya itu ada selaput hitam atau koroid, merupakan lapisan tengah dari bola mata yang banyak mengandung pembuluh darah. Fungsi dari selaput ini adalah memberi nutrisi dan oksigen ke mata serta menyerap cahaya dan mengurangi cahaya yang memantul di sekitar mata. Bagian dalam pada koroid terdapat iris yang membentuk warna mata, pupil, lensa mata, titik dekat mata, dan titik jauh mata. Iris adalah selaput mata yang merupakan lanjutan dari selaput hitam bagian depan bola mata yang telah melepaskan diri. Iris atau selaput pelangi memiliki pigmen atau warna yang akan menentukan warna mata seseorang, yaitu warna mata biru, hitam, coklat, abu-abu, dan hijau. Pupil adalah
celah yang berada di bagian tengah iris. Fungsinya adalah untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Jika cahaya redup, otot-otot iris berkontraksi sehingga celah pupil melebar. Dan cahaya yang masuk ke mata lebih banyak. Sebaliknya, jika cahaya terang, celah pupil akan menyempit dan cahaya yang masuk ke mata lebih sedikit atau tidak berlebihan. Lensa mata berada di belakang iris. Lensa mata memiliki daya akomodasi, yaitu kemampuan untuk mencembungkan atau menebal dan mencengkungkan atau menipis. Mencembung dan mencengkungnya lensa mata ditentukan oleh jarak benda yang dilihat. Jarak benda yang dapat dilihat oleh mata normal dengan jelas disebut dengan titik dekat mata, sedangkan jarak jauh yang masih dapat dilihat oleh mata normal dengan jelas disebut titik jauh. Jarak titik jauh pada mata normal adalah tak terhingga. Selaput jala disebut juga retina. Retina adalah lapisan paling dalam pada mata yang peka terhadap cahaya. Retina ini memiliki sel-sel saraf. Pada retina terdapat bintik kuning dan bintik buta. Bintik kuning adalah bagian retina yang paling peka terhadap cahaya karena merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut dan batang. Sel kerucut berfungsi untuk melihat di tempat yang terang. Sel ini merupakan protoan iodopsin. Sel batang berfungsi untuk melihat di tempat yang gelap. Sel ini memerlukan protein mata yang disebut rodopsin. Rodopsin dapat dibentuk apabila terjadi pengembangan iodopsin dan vitamin A. Sedangkan bintik buta adalah bintik pertemuan saraf-saraf atau tempat keluarnya sarang mata menuju otak. Bintik buta tidak mengandung sel batang dan sel kerucut sehingga tidak dapat menanggapi rangsangan cahaya. Proses melihat. Mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan benda, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Nah, berikut ini proses mata melihat benda ya. Yang pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea, dan diteruskan melalui pupil. Yang kedua, intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Yang keempat, pada bintik kuning cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Yang terakhir, cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga manusia bisa mengetahui apa yang mereka lihat. Baik, saya Mita Indasari akan menjelaskan mengenai indera pendengar atau telinga. Nah, telinga ini merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Nah, suara ini bentuk energi yang bergerak melewati udara, air, atau benda lainnya dalam sebuah gelombang. Nah, dalam rangsangan suara disampaikan ke otak. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian telinga. Nah, bagian telinga luar yaitu ada daun telinga, terbuat dari tulang rawan yang berfungsi untuk menampung getaran. Kemudian ada saluran telinga atau lubang telinga berfungsi sebagai menyalurkan getaran yang akan menggetarkan gendang telinga. Kemudian yaitu ada kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sebagai pembawa gelombang suara. Kemudian yang keempat yaitu ada membran timpani atau selaput gendang yang berfungsi menerima dan memperbesar getaran suara. Nah, selanjutnya yaitu ada telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah ini terletak di sebelah dalam membran timpani. Nah, fungsi dari telinga bagian tengah adalah untuk meneruskan getaran dari suara telinga bagian luar ke dalam telinga bagian dalam. Nah, pada telinga bagian tengah ini terdapat saluran Eustachius dan 3 tulang pendengar atau osikel. Nah, masih di dalam bagian-bagian telinga yaitu ada saluran Eustachius. Nah, Eustachius ini berfungsi untuk mengurangi tekanan udara di telinga tengah sehingga tekanan udara
di luar dan di dalam akan sama. Nah, saluran ini akan tertutup dalam keadaan biasa dan akan terbuka jika manusia menguap, membuka mulut, bersin, mengunyah, atau menelan sesuatu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran ini berfungsi untuk menangkap getaran dari gendang telinga, kemudian meneruskannya ke membran yang menyelubungi tingkap oval untuk diteruskan ke dalam telinga dalam. Nah, tulang pendengaran sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Nah, selanjutnya itu ada proses mendengar. Nah, suara ini didengar manusia, kemudian dilanjutkan ke daun telinga. Selanjutnya yaitu di gendang telinga, dan memunculkan getaran. Kemudian dilanjutkan lagi ketiga tulang pendengaran, yaitu yang disebutkan tadi, tingkap jongkok, rumah siput, cairan limfe bergetar, kemudian langsung merangsang kepada ujung saraf pendengaran, menimbulkan impuls saraf, dilanjutkan lagi ke otak, kemudian impuls diolah sehingga manusia bisa mendengar dan mengenali suara. Baik, selanjutnya yaitu ada indera peraba atau kulit. Nah, kulit ini merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan panas, dingin, sakit, dan tekanan. Nah, fungsi kulit sendiri yaitu sebagai pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Ujung saraf indera peraba ini ada 2 macam, yaitu ujung saraf bebas dan korpuksel taktil. Nah, korpuksel taktil ini meliputi yang pertama yaitu ada korpuksel Pacini. Nah, rangsangan yang disebabkan oleh tekanan. Kemudian ada korpuksel Ruffini, rangsangan diakibatkan oleh panas. Nah, korpuksel Krause, rangsangan yang diakibatkan oleh suhu dingin. Kemudian ada korpuksel Meissner. Nah, rangsangan yang diakibatkan oleh sentuhan. Nah, berikut adalah gambar mengenai penjelasan yaitu bagian-bagian dari korpuksel taktil. Baiklah, di sini saya Maulita Sari akan melanjutkan materi tentang lapisan kulit. Nah, jadi lapisan kulit itu terdiri atas 3 lapisan, yaitu yang pertama ada epidermis atau lapisan luar, yang kedua ada dermis atau lapisan tengah, dan yang ketiga ada hipodermis atau lapisan dalam. Nah, di mana epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit dan berfungsi sebagai lapisan pelindung. Yang kedua adalah dermis, di mana dermis ini merupakan lapisan tengah dari kulit. Dermis mengandung kelenjar keringat, kelenjar minyak, folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan sel penerima khusus yang berkaitan dengan indera peraba atau perasa. Nah, yang ketiga adalah lapisan hipodermis, di mana lapisan hipodermis merupakan lapisan terdalam dari kulit dan kaya akan jaringan lemak yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Materi selanjutnya yaitu indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu proses pencernaan makanan melalui proses mengunyah dan juga menelan. Fungsi lidah yaitu membantu kita dalam tindakan berbicara. Menggunakan lidah, kita juga dapat membedakan bermacam-macam rasa, baik itu rasa asin, asam, manis, ataupun pahit. Pembentuk lidah yang utama yaitu adalah otot yang diselubungi oleh membran mukus. Apabila diperhatikan dengan cermat, permukaannya akan tampak bercelah dan banyak tonjolan kecil yang disebut dengan papil atau papila. Nah, papila dan celah ini memiliki kuncup pengecap dengan sekumpulan sel-sel yang peka di dalam rongga musuknya. Kemudian impuls dari sensoris kuncup pengecap dihubungkan ke otak oleh 2 saraf. Nah, saraf yang satu ini membawa informasi rasa dari bagian depan lidah, sedangkan saraf yang lain dari samping dan belakang lidah. Impuls kemudian dibawa ke pusat rasa yang ada di otak dan kemudian diartikan menjadi rasa yang biasa kita rasakan. Kemudian letak kuncup pengecap pada bagian-bagian lidah yaitu yang pertama ada ujung lidah yang berfungsi untuk merasakan rasa manis. Kemudian ada samping lidah pada bagian ujung yang berfungsi untuk merasakan rasa asin. Yang ketiga ada samping lidah pada bagian pangkal yaitu untuk merasakan rasa asam. Dan yang terakhir ada pangkal lidah yaitu untuk merasakan rasa pahit. Materi selanjutnya yaitu indera pembau atau hidung.
Hidung adalah indera yang digunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan atau dirasakan. Indera pembau pada manusia berupa kemoreseptor yang terdapat di permukaan dalam hidung, yaitu pada lapisan lendir bagian atas. Hidung dipisahkan oleh dinding tulang rawan menjadi 2 lubang hidung. Kedua lubang itu berakhir di 2 tulang yang disebut turbinat. Materi yang selanjutnya yaitu proses penciuman bau oleh manusia. Yang pertama yaitu udara masuk dialirkan melalui saluran pernapasan ke bagian belakang tenggorokan. Kemudian turun ke pipa udara sampai ke paru-paru. Selanjutnya mukus dan silia menyaring debu dan kuman serta cairan. Lalu kotoran dibuang ke saluran pencernaan melalui bagian belakang tenggorokan sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Kemudian udara yang masuk ke paru-paru dihangatkan dan dilembabkan terlebih dahulu oleh turbinat dan membran mukus. Selanjutnya reseptor atau sel olfaktori membawa impuls saraf ke pembuluh pencium yang terletak di belakang rongga hidung. Dan yang terakhir sinyal diteruskan ke otak dan diartikan sehingga manusia dapat mencium bermacam-macam bau. Materi yang terakhir yaitu kelainan pada panca indera. Yang pertama adalah penyakit pada mata, yaitu yang pertama ada presbiopi. Presbiopi adalah penyakit mata yang dikarenakan oleh proses penuaan. Hal ini disebut juga dengan mata tua. Pada anak-anak, titik dekat mata bisa sangat pendek, kira-kira 9 cm untuk anak umur 11 tahun. Nah, yang kedua ada hipermetropi. Hipermetropi atau mata jauh dapat terjadi pada anak-anak. Hipermetropi disebabkan bola mata terlalu pendek sehingga bayang-bayang jatuh di belakang retina. Penderita hipermetropi tidak dapat melihat benda yang dekat atau biasa disebut dengan rabun dekat. Nah, yang ketiga yaitu miopi. Miopi atau mata dekat adalah cacat mata yang disebabkan oleh bola mata yang terlalu panjang sehingga bayang-bayang dari benda yang jaraknya jauh akan jatuh di depan retina. Yang keempat yaitu astigmatisme. Astigmatisme merupakan kelainan yang disebabkan karena bola mata atau permukaan lensa mata mempunyai kelengkungan yang tidak sama, sehingga fokusnya tidak sama pula. Akibatnya bayang-bayang jatuh tidak pada tempat yang sama. Untuk menolong orang yang cacat seperti ini dibuat lensa silindris, yaitu yang mempunyai beberapa fokus. Selanjutnya yaitu katarak. Katarak adalah cacat mata, yaitu buramnya dan berkurang elastisnya lensa mata. Hal ini terjadi karena adanya pengapuran pada lensa. Pada orang yang terkena katarak, pandangan akan menjadi kabur dan daya akomodasinya berkurang. Selanjutnya ada imeralopi. Imeralopi atau rabun senja adalah kelainan yang menyebabkan penderita menjadi rabun pada senja hari. Selanjutnya ada seroftalaksni. Seroftalaksni adalah kelainan pada mata, yaitu kornea menjadi kering dan bersisik. Dan yang terakhir adalah keratomealasi. Keratomealasi adalah kelainan pada mata, yaitu kornea menjadi putih dan rusak. Selanjutnya yaitu penyakit pada indera pendengaran atau telinga. Yang pertama ada tuli. Tuli merupakan ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi ataupun suara. Tuli dapat disebabkan oleh adanya kerusakan pada gendang telinga, tersumbatnya ruang telinga, atau rusaknya saraf pendengaran. Penyakit yang kedua ada conge. Conge adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah-tengah. Infeksi ini disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang ketiga ada otitis eksterna. Otitis eksterna adalah suatu infeksi pada saluran telinga. Infeksi ini bisa menyerang seluruh saluran atau otitis eksterna generalisata atau hanya pada daerah tertentu sebagai bisul atau biasa disebut dengan furunkel. Otitis eksterna seringkali disebut sebagai telinga perenang atau swimmer's ear. Selanjutnya yaitu perikondritis. Nah, perikondritis ini adalah suatu infeksi pada tulang rawan atau kartilago telinga luar.
Perikondritis bisa terjadi akibat cedera, gigitan serangga, dan pemecahan bisul dengan sengaja. Nanah akan terkumpul di antara kartilago dan juga lapisan jaringan ikat di sekitarnya atau perikondrium. Selanjutnya yaitu kelainan pada lidah. Yang pertama ada oral kandidosis. Nah, oral kandidosis ini disebabkan oleh jamur yang disebut Candida albicans dan gejalanya yaitu lidah akan tampak tertutup dengan lapisan putih yang dapat dikerok. Kemudian yang kedua ada atrophic glossitis. Atrophic glossitis ini menyebabkan lidah akan terlihat licin dan mengkilat, baik seluruh bagian lidah maupun hanya sebagian kecil dari lidah. Penyebab yang paling sering terjadi biasanya adalah kekurangan zat besi, jadi banyak ditemukan oleh penderita anemia. Kemudian yang selanjutnya adalah geographic tongue. Gejalanya yaitu lidah tampak seperti peta berpulau-pulau. Bagian pulau itu berwarna merah dan lebih licin dan bila parah akan dikelilingi oleh pita putih yang tebal. Kemudian ada fissure tongue, yaitu gejalanya yaitu lidah akan terlihat pecah-pecah. Selanjutnya adalah glossopyrosis. Glossopyrosis ini merupakan kelainan berupa keluhan pada lidah di mana lidah terasa sakit dan panas serta terasa terbakar, namun tidak ditemukan gejala apapun dalam pemeriksaan. Hal ini lebih banyak disebabkan karena psikosomatis dibandingkan dengan kelainan pada syaraf. Selanjutnya yaitu kelainan pada hidung. Yang pertama ada angiofibroma juvenil. Angiofibroma juvenil adalah tumor jinak pada hidung bagian belakang atau tenggorokan bagian atas atau juga biasa disebut dengan nasofaring yang mengandung pembuluh darah. Nah, tumor ini paling sering ditemukan pada anak laki-laki yang sedang mengalami masa pubertas. Kemudian yang kedua ada papiloma juvenil. Papiloma juvenil adalah tumor jinak pada kotak suara atau laring. Papiloma ini disebabkan oleh virus. Penyakit ini bisa ditemukan pada anak usia 1 tahun dan biasanya menyebabkan suara serak, kadang cukup berat sehingga anak tidak dapat berbicara dan bisa menyumbat saluran udara. Yang ketiga yaitu rinitis allergica. Rinitis allergica merupakan peradangan hidung karena alergi. Penyakit ini disebabkan oleh adanya reaksi alergi pada hidung yang ditimbulkan oleh masuknya substansi asing ke dalam saluran tenggorokan. Yang keempat ada sinusitis. Sinusitis merupakan peradangan sinus, yaitu rongga-rongga dalam tulang yang berhubungan dengan rongga hidung yang gawat dan biasanya terjadi dalam waktu menahun atau kronis. Dan yang terakhir ada salesma dan influenza. Penyakit ini merupakan infeksi pada alat pernafasan yang disebabkan oleh virus dan umumnya dapat menyebabkan batuk, pilek, sakit leher, dan kadang-kadang disertai dengan panas atau sakit pada persendian. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.